Kayaknya sih ngebahagia ya. Iya, nggak bahagia. Tapi ya mau gimana lagi untuk lingkup yang abu-abu saat ini tuh kita kan memang harus struggle aja. Jadi kayak bahagia, seneng atau enggak, yang penting jalanin aja sih. Kalau untuk sekarang bisa dibilang bahagia, bisa dibilang enggak. Ada kebahagiaan juga, ada hal yang bikin saya sedih juga. Jadi enggak 100% semua yang saya alamin itu kebahagiaan. Yang kebahagiaan saya itu ketika saya udah gimana ya, mencapai di satu titik yang mungkin pengen saya idamin dari dulu. Jadi cook di hotel. Bahagia sih tinggal di Jakarta, khususnya di kawasan Sudirman. Banyak pembangunan-pembangunan yang ya menurut saya sih untuk membantu, khususnya saya sebagai fotografer ya membantu pekerjaan saya juga ya kan. Jadi banyak spot-spot yang bagus-bagus gitu. Saya alhamdulillah merasa bahagia. Saya bersyukur saya dikasih nikmat, saya bisa nafas, saya bisa menikmati kehidupan di dunia gitu. Alhamdulillah iya sekarang. Alhamdulillah ada kerjaan, keluarga sehat, terus kayak gak tau ya kalau akhir-akhir ini tuh ngerasa kayak every little thing itu counts gitu loh, dengan berita-berita yang kadang saat ini kan banyak ada berita yang kurang baik, jadi kayak diimplementasikan ke kehidupan sendiri, ternyata aku punya yang orang lain gak punya. Sekarang lagi menikmati belajar bersyukur sih. Oke, bahagia kalau menurut saya nih, saya bakalan bahagia kalau misalkan masih bisa bangun pagi, kemudian masih bisa beraktivitas, kemudian masih bisa tidur ketika malam hari. Itu udah cukup banget gitu. Jangan menilai gimana ya, kayak kebahagiaan seseorang tuh gak bisa diukur oleh cara pandang kita ngelihat orang tersebut. Kebahagiaan orang, semua orang punya kebahagiaan sendiri, mau itu kebahagiaan kecil atau kebahagiaan besar. Yang penting kita udah mensyukuri apa yang kita jalani dan mensyukuri kebahagiaan itu datang di dalam hidup kita. Kesan-kesannya buat teman-teman semuanya ya, semoga hidup kalian tetap bahagia, jangan pernah sedih ataupun jangan pernah mengeluh, tetap semangat. Untuk pesan-pesan ke masyarakat lebih ke mereka yang broken home sih, karena itu cukup ya menyiksa hidup juga ya. Karena orang tua di sana, terutama tipikal Asian parents itu masih kayak harusnya tuh untuk dihentikan lah, kayak terlalu memperkarakan prestasi anak-anaknya gitu kan. Dan pesan untuk bokap sendiri aja gitu. Ya maaf aja Pak kalau anaknya tuh masih bangsat kayak gini. Belum bisa ngasih image yang lebih baik untuk keluarga. Dan ya inilah, brengsek yang kalian besarkan tuh kayak gini. Saya kan ngelihat semakin lama zaman kayaknya banyak banget orang yang ngurusin hidup orang ya. Nah, pengennya sih kayak balik lagi ke zaman-zaman sebelumnya gitu, ngurangin ngurusin kehidupan orang lain gitu. Ini banget sih, aku gak bilang ini cringe, tapi beneran be kind. Karena untuk menjadi buruk itu gampang, tapi untuk menjadi baik itu it takes effort. Jadi untuk jadi baik tuh kayak kamu harus put extra mile untuk jadi baik. Dan ya kalau bisa berguna buat orang banyak bagus, buat berguna buat diri sendiri juga udah cukup gitu. Fokus aja sama diri sendiri gitu, nggak usah ngeliat orang lain. Kenapa? Karena setiap orang tuh punya tracknya masing-masing. Nah, kalau misalkan kita pengen seperti track orang lain, maka ibarat kita harus potong jalur gitu loh Mas. Jadi bakalan ngubah siapa diri kita. Kayak misalkan kita bahagia dengan pekerjaan kita, namun iri dengan pekerjaan orang lain. Nah, padahal pekerjaan orang itu belum tentu itu kita banget, kayak gitu. Jadi fokus sama diri kita sendiri, fokus karya sama diri kita sendiri, seperti itu udah cukup banget untuk jadi orang yang bahagia. Saya pernah dengar suatu kisah, ini agak lama kali.
Ada orang yang ingin punya cita-cita ingin merubah suatu negaranya. Dan dia sudah mencoba, kemudian gagal, akhirnya diturunin grade-nya. Saya ingin mengubah kota saya. Kemudian dia nyoba berkali-kali dan gagal, akhirnya dia turunin grade-nya, saya ingin mengubah lingkungan saya. Dia nyoba bertahun-tahun dan gagal lagi, kemudian dia berkata lagi, saya ingin mengubah keluarga saya. Namun dia sudah terlalu tua, anaknya sudah pada besar, sudah pada pergi segala macam, dia gagal dan dia berkata terakhir kali, saya ingin mengubah diri saya. Nah, oleh karena itu jika ingin bermanfaat bagi untuk skala yang besar, cobalah bermanfaat untuk diri sendiri dulu. Cobalah untuk merubah diri sendiri agar nyaman dan memahami makna dari kehidupan tersebut.